Bagi Anda yang diberkati lewat renungan malam ini, silahkan like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang mengalami realita Tuhan yang nyata. Kita masih akan membahas tentang gambaran yang Yesus berikan tentang keterhubungan kita dengannya. Pokok anggur yang benar. Yohanes 15 ayat 1-8. Alkitab menjelaskan bahwa esensi kekristenan yang sesungguhnya berbicara tentang kehidupan kita yang harus terus melekat kepadanya dan menghasilkan buah bagi kemuliaannya. Permasalahan yang terus mengganggu batin saya adalah mendapati adanya kenyataan bahwa ada juga orang-orang percaya yang sudah melekat kepadanya tapi tidak menghasilkan buah bagi kemuliaannya. Dan orang-orang yang tidak menghasilkan buah tersebut dipotongnya. Yohanes 15 ayat yang kedua. Pertanyaan yang sama masih muncul dalam benak saya. Kok bisa sih ada orang yang sudah tinggal di dalam Kristus, dalam arti melekat, menyatu, tidak berubah menjadi yang lain, dan kata Yunani yang dipakai adalah meno. Yohanes 15 ayat yang keempat. Tapi kok tidak menghasilkan buah? Ternyata jawabannya ada pada ayat yang ketiga. Yohanes 15 ayat yang ketiga menulis, "Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu." Perhatikan kata bersih dalam ayat di atas. Kata Yunani yang dipergunakan adalah kataros, yang diartikan sebagai bersih, tahir. Dan dalam kaitan secara etika, maksud dari kata-kata ros adalah bebas dari berbagai keinginan yang merusak, bebas dari berbagai percampuran, menjadi tak bercacat celah, tidak tercemari oleh rasa bersalah dalam aspek apapun. Jadi dengan kata lain, orang-orang percaya yang sudah melekat pada Kristus menjadi tidak berbuah dikarenakan dalam proses perjalanan hidup yang ada, mereka gagal menjagai hati mereka untuk tetap bersih, bebas dari berbagai percampuran atau cacat celah atau rasa bersalah akibat melanggar suara hati nuraninya. Mereka menjadi tidak bersih dalam menempuh perjalanan hidup yang ada dikarenakan tidak menjagai hati mereka dengan menggunakan firman. Biasanya interaksi dengan orang-orang fasik, orang-orang manipulatif, para pelaku kejahatan akan membuat emosi negatif dalam hidup kita jadi bergejolak. Kita menjadi marah, tersinggung, kecewa, merasa tersakiti, diperlakukan tidak adil, kepahitan, dan lain-lain. Jika kita tidak segera menanggulangi munculnya emosi negatif tersebut dengan firman-Nya, berbagai emosi negatif itu akan mulai mengotori hati atau batin kita. Kita jadi mulai tercemar, menjadi memiliki cacat celah, kita jadi tidak bersih lagi. Padahal Yesus sendiri jelas menyatakan bahwa jika kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka Dia pun tidak bisa mengampuni kita. Matius 6 ayat 14-15 menulis, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Jadi alasan adanya orang-orang percaya yang sudah melekat tapi tidak berbuah adalah karena mereka menyimpan ganjalan terhadap sesamanya. Ganjalan dalam hati itulah yang menyebabkan mereka tidak bisa menghasilkan buah dan sekali waktu pasti akan dipotong. Yesus memberikan arahan, jika kita memang harus berhadapan atau berinteraksi dengan orang-orang fasik yang berpeluang mencemari hati atau batin kita, responilah orang-orang seperti itu dengan energi doa. Matius 5 ayat 43-48 dalam terjemahan The Message menuliskan, "Kamu sudah sering membaca apa yang tertulis dalam kitab Taurat. Kasihilah temanmu. Dan tambahan yang tidak tertulis, bencilah musuhmu."
Saya menantang hal tersebut. Saya menegaskan untuk engkau mengasihi musuhmu. Biarlah mereka memunculkan yang terbaik yang ada di dalammu, bukan yang buruk. Ketika seseorang memberimu masa yang sukar, responilah dengan energi doa. Karena dengan demikianlah engkau sedang memunculkan dirimu yang sesungguhnya, keberadaan dirimu yang adalah hasil dari karya Allah sendiri. Inilah yang Tuhan lakukan. Dia memberikan yang terbaik yang Ia miliki, matahari untuk menghangatkan dan hujan untuk menumbuhkan kepada semua orang. Tidak peduli kepada orang yang berlaku baik ataupun jahat, yang menyenangkan atau yang menjengkelkan. Jika yang bisa engkau lakukan hanyalah mengasihi mereka yang memang layak menerima kasih itu, berhakkah engkau meminta suatu bonus? Semua orang bisa melakukan hal itu. Jika engkau hanya mengucapkan halo kepada mereka yang menyalami dirimu, layakkah engkau meminta suatu medali? Semua orang berdosa bisa melakukan hal itu. Dengan kata lain, saya hendak berkata, bertumbuhlah. Engkau adalah subjek kerajaan atau anak-anak kerajaan. Hiduplah sebagaimana seharusnya. Nyatakan identitas yang Allah sudah ciptakan di dalammu. Hiduplah dalam kemurahan dan penuh anugerah terhadap orang-orang lain, sebagaimana Allah sendiri memperlakukan dirimu. Tidak ada alternatif lain. Jika kita ingin memunculkan buah-buah kehidupan bagi kemuliaannya, pastikan batin kita selalu bersih, tahir, tidak ada ganjalan, tidak ada pemikiran atau emosi negatif terhadap siapapun. Pergunakan firman-Nya sebagai bahan doa atau deklarasi dalam hidup kita, membersihkan batin kita dari berbagai ganjalan atau emosi negatif.